Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami berjumpa kembali dengan akan memaparkan materi dengan tema najis. Sebelumnya di sini pasti sudah tidak tidak asing lagi dengan kata najis ya, karena ini dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang definisi najis. Sebelum kita ke materi yang lebih jauh, di sini kita perlu terlebih dahulu mengenal tentang apa sih najis itu. Najis itu berasal dari bahasa Arab, yaitu najasah, yang berarti kotoran. Dalam ilmu fikih, najis adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat Islam dan diperintahkan untuk dijauhi serta dibersihkan jika terkenanya. Maka dapat didefinisikan secara umum najis itu yaitu kotoran. Nah, salah satunya seperti air seni atau air kencing ya, darah, dan air liur anjing. Nah, itu merupakan produk-produk najis ya, teman-teman. Jadi dapat dimengerti untuk tentang definisi najis ya. Najis itu yaitu kotoran. Yang selanjutnya ada sifat najis. Sifat najis terbagi menjadi dua, yaitu sifat najis ainiyah dan hukmiyah. Yang pertama ada najis ainiyah. Nah, sifat najis ainiyah ini najis yang memiliki wujud fisik sehingga bisa dilihat, dicium, atau diraba. Ciri-cirinya ada bentuk atau datnya, seperti misalkan kotoran ayam. Terlihat si kotorannya ya, apakah padat, apakah cair gitu. Terus ada warna, bau, atau rasa gitu. Jadi untuk sifat najis ainiyah ini, teman-teman, dapat dibedakan dengan hukmiyah, yaitu masih terlihat wujud fisiknya sehingga bisa dicium baunya gitu ya, bau dari kotorannya gitu ya. Nah, cara membersihkannya juga berbeda. Yang pertama bisa dibersihkan dengan cara menghilangkan dat najisnya dulu sampai bersih, kemudian dibersihkan si tempat yang terkena najisnya. Jadi untuk ainiyah ini dibersihkan terlebih dahulu si najisnya, terus dibersihkan kembali si tempat yang terkena najisnya. Nah, itu untuk sifat najis ainiyah. Yang selanjutnya ada sifat najis hukmiyah. Nah, najis hukmiyah ini kebalikan dari sifat ainiyah, yaitu tidak tampak lagi wujudnya tetapi hukum najisnya masih ada karena sebelumnya pernah terkena najis. Jadi teman-teman, untuk najis hukmiyah ini semisalkan satu kotak terlas terkena najis kotoran ayam semisalkan, atau kotoran lainnya, kotoran ayam ya, kita beri contoh kotoran ayam. Nah, kita diamin sampai berhari-hari, terus si dat najisnya nggak ada. Nah, itu si kotak teras itu masih dihukumi najis meskipun sudah tidak terlihat. Nah, ini termasuk ke sifat najis hukmiyah. Jadi dapat dibedakan untuk najis ainiyah dan hukmiyah. Yaitu kalau najis ainiyah masih ada tampak si najisnya, si bentuk najisnya, baunya, rasanya. Sedangkan najis hukmiyah ini kebalikan dari sifat ainiyah, yaitu sudah tidak ada bentuk najisnya gitu ya. Misalkan berlarut-larut sampai kan najisnya bentuknya nggak ada, baunya nggak ada, tapi tetap itu kalau belum dibersihkan itu masih dihukumi najis. Nah, itu untuk sifat ainiyah dan hukmiyah. Yang selanjutnya ada macam-macam najis. Nah, di sini terbagi menjadi 3 golongan, yaitu najis mukhafafah atau ringan, mutawasito, dan mugolado. Yang pertama ada najis mukhafafah. Najis mukhafafah ini, teman-teman, termasuk ke golongan najis ringan. Dalam artian dengan tingkatan kekotoran yang paling ringan gitu ya. Ringan dibersihkannya.
Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan dan minum selain ASI dan belum berumur 2 tahun. Nah, jadi untuk golongan najis muhafafah ini yaitu cuman bayi laki-laki saja. Bayi laki-laki yang belum minum dan makan selain ASI. Jadi sumber energi nate ya ASI aja. Nah, kalau kita terkena air kencingnya maka itu tergolong ke najis muhafafah, yaitu disucikannya cukup ke memercikan air ke tempat yang terkena najis. Misalkan baju kita terkena najis, muhafafah ini cukup dipercikan saja gitu ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada najis mutawasito, termasuk ke dalam golongan najis sedang, merupakan segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia ataupun binatang, terkecuali air mani. Contohnya darah, nanah, air seni, bangkai, kotoran manusia dan hewan. Nah, ini untuk najis mutawasito. Nah, beda ya najis mutawasito. Yang selanjutnya ada najis mugoladoh. Nah, ini najis paling berat di antara 3 ini. Merupakan najis golongan berat yang termasuk ke dalam najis ini ialah najis anjing dan babi gitu ya teman-teman. Jadi untuk mugoladoh mah cuma 2 saja, hewan anjing dan babi. Meskipun perkawinan silang di antara keduanya, misalkan anjing dikawinkan dengan ayam gitu ya, misalkan anu halal dikawinkan, terus si anak nate lahirlah anak dari kedua perkawinan ini. Nah, si anak ini teh dihukumi haram meskipun dia mengawini hewan yang halal gitu ya, teman-teman. Yang selanjutnya ada cara membersihkan najis. Nah, najis muhafafah mah sudah dibahas dari awal ya. Cukup dipercikan saja ke pakaian atau barang yang terkena oleh najis tersebut. Nah, langsung saja ke najis mutawasito. Najis mutawasito seperti darah atau kotoran manusia harus dibersihkan dengan cara mencuci area tersebut hingga hilang warna, bau, dan rasanya. Nah, sampai bau, rasa, dan nanti sampai hilang. Ke sifat ini harus sampai hilang. Dalam artian, bagian yang terkena najis harus dicuci dengan air bersih berulang kali sampai benar-benar bersih. Nah, contohnya di dalam teras ada kotoran. Dibuang dulu sidat kotorannya, terus dibersihkan, dibanjur sampai bersih, sampai terhilang si noda najisnya gitu teman-teman. Yang selanjutnya ada najis mugoladoh. Nah, najis mugoladoh mana? Najis mugoladoh. Najis mugoladoh mah paling berat ya teman-teman di antara membersihkannya gitu. Yang pertama ada hilangkan terlebih dahulu najisnya yang terkena gitu ya. Siapkan air beserta tanah. Jadi yang membedakan dalam antara najis muhafafah, mutawasito dan mugoladoh ini, di dalam najis mugoladoh mah memakai tanah gitu. Nah, disucikannya sebanyak 7 kali. Di antara 7 kali itu memakai tanah gitu, teman-teman. Nah, itu untuk definisi sifat-sifat najis dan macam-macam najis dan cara mensucikannya. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Dan selanjutnya ada dalam surah Wasiyabaka Fatohir, dan bersihkanlah pakaianmu. Nah, sudah jelas dalam perintah Allah Subhanahu wa taala pun kita diperintahkan untuk menyucikan diri dan membersihkan pakaian gitu teman-teman. Yang selanjutnya ada hikmah menjauhi najis. Yang pertama ada menjaga kesucian diri dalam ibadah, mendidik umat untuk hidup bersih, tertib, dan sehat, dan mencegah penyakit yang berasal dari kotoran, menanamkan nilai kedisiplinan dan kebersihan. Karena kan teman-teman sudah diketahui ya, kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya najis itu merupakan kotoran dan memiliki sifat-sifat najis dan macam-macam najis yang berbeda dalam mensucikannya gitu ya teman-teman.
Nah, dicukupkan sekian mungkin untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.